nuns. They stand here, and for every sin committed, they take a step into darkness. You saw my brother. transparency to this tragedy. Contained. Hai Bes, di sela aktivitas hari ini tetap sempetin stay tune di channel ini ya. Semoga dipermudah dan dilancarkan segala urusannya. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul Consecration yang rilis tahun 2023. Karakter utama dalam film horor supranatural ini bernama Grace yang berprofesi sebagai dokter mata. Dia memiliki seorang adik laki-laki yang dinyatakan meninggal diduga karena bunuh diri. Dalam ceritanya, Grace tidak percaya dengan agama. Dia tidak percaya dengan adanya mukjizat, malaikat, dan lain sebagainya. Banyak kejadian aneh di dalamnya. Kuy, langsung simak aja alur ceritanya. Stay watching, not sleep. Check-in yuk! Film diawali diperlihatkan dengan seorang wanita tua yang sedang memeriksakan matanya. Grace yang berprofesi sebagai dokter mata kemudian memeriksa mata sang nenek yang ditemani oleh suaminya. Karena peralatan yang terbatas, Grace merujuk nenek tua tersebut untuk mendatangi temannya yang berprofesi spesialis mata dengan peralatan yang memadai di tempat prakteknya. Mungkin temannya bisa membantu menyembuhkannya. No, you need a course of injections, and as quickly as possible. Scene berpindah. Sesampai di rumah, listrik di rumahnya tiba-tiba padam. Tak lama kemudian, dia dikejutkan oleh suara-suara di sekitarnya. Dia kemudian memeriksanya. Grace dikejutkan dengan suara panggilan telepon dari seorang polisi yang bernama Haris. Dia memberitahu kabar buruk mengenai adik laki-lakinya. Polisi yang menangani menemukan mayat adiknya di salah satu biara di Skotlandia. Mendengar itu, Grace terkejut. Polisi itu kembali menjelaskan adanya dugaan bahwa adiknya ditemukan bunuh diri. Di keesokan pagi, Grace pun terbang ke Skotlandia untuk memastikan kebenaran kabar buruk mengenai adiknya. Grace mendatangi kantor polisi. Di sana, dia bertemu Haris. Untuk memastikan bahwa itu benar adiknya, Grace menanyakan keberadaan mayatnya. Namun, polisi itu belum mengizinkan karena mayat adiknya sedang ditangani oleh petugas koroner. Kemudian, Haris mengajak Grace pergi ke tempat kejadian perkara di sebuah biara untuk melihat perkembangan penyelidikan kasus kematian adiknya. Haris menceritakan kalau polisi menemukan mayat adiknya di bebatuan di bawah reruntuhan gereja tua. Haris kembali bercerita bahwa sebelum kematiannya, mereka mengikuti bacaan Alkitab garis keras. Bahkan beberapa minggu lalu, ada seorang biarawati yang mengaku melihat iblis. Kemudian, biarawati itu pun mencungkil matanya sendiri. Mendengar itu, Grace tidak terima karena menurutnya sang adik orang yang baik. Tidak mungkin melakukan hal itu. Gereja itu terletak di tepi tebing, dibangun pada abad ke-12 oleh para kesatria bintang kejora yang meminta penebusan dosa setelah perang salib. Sesampai di sana, Grace dan Haris disambut oleh suster kepala yang mengatakan bahwa adiknya Grace dirasuki setan dan pada akhirnya dia bunuh diri. Mind to fight it, tragically taking his own life in the process. Grace dan Haris menuju reruntuhan gereja di mana adiknya menjatuhkan dirinya sendiri. Gereja itu terletak di tepi tebing yang di bawahnya adalah pantai. Setelah itu, Grace mengunjungi jenazah adiknya di kamar mayat. Melihat kondisi adiknya, Grace pun menangis sedih. Tak berselang lama, Grace didatangi arwah Michael sang adik yang memperingatkannya kalau biara itu tidak aman. It's not safe here. Mengalami kejadian itu membuat Grace syok hingga pingsan. Saat tersadar, dia sudah berada di sebuah rumah sakit ditemani seorang suster muda. Beberapa saat kemudian, Pastor Romero dari Vatikan tiba. Dia datang untuk menyelidiki kasus yang terjadi di biara.
Grace mengalami mimpi aneh. Dalam mimpinya, dia melihat seorang perempuan muda bertopeng dikelilingi beberapa orang. Setelah itu, banyak kesatria berkuda datang untuk menangkap orang-orang itu. Grace pergi dari rumah sakit dengan menggunakan taksi. Dia menuju pantai di mana jenazah Michael ditemukan. Di tepi pantai, dia diperlihatkan 3 suster yang sedang menjatuhkan dirinya dari gereja yang berada di atas tebing. Pada saat itu, kesadaran Grace mulai berkurang. Akibatnya, dia pingsan dan tubuhnya jatuh ke dalam laut. Beruntung, sopir taksi yang melihat berhasil menyelamatkan Grace dan membawanya ke biara. Saat tersadar, Grace sudah berada di kamar biara. Dia keluar kamar untuk mencari baju dan handphone miliknya. Karena saat itu baju Grace sudah diganti mengenakan baju suster. Kemudian Grace menemui suster kepala yang saat itu sedang memimpin doa makan siang. Ternyata baju milik Grace masih dibersihkan dan handphonenya rusak terkena air laut. My brother was badly hurt before he fell. And how did you come by this? Grace bertanya dan menuduh suster kepala berbohong karena dia melihat jenazah Michael penuh dengan luka. Grace mengatakan jika Michael mendapatkan luka sebelum jatuh ke pantai. Tak lama Pastor Romero datang. Dia mengajak Grace mengunjungi reruntuhan gereja di tepi tebing. Romero menceritakan asal-usul gereja itu, sebuah gereja yang banyak menyimpan relief agama. Kemudian Romero menunjukkan ukiran salib dalam bebatuan yang mereka percaya itu sebuah pengakuan dosa terakhir saat perang salib. Mereka yang telah membunuh akan berdiri di depan salib ini. Semakin banyak dosanya, semakin panjang langkah kaki untuk diampuni hingga pada akhirnya mereka yang memiliki banyak dosa akan terjatuh dari tebing. Beberapa orang datang sebagai pembunuh dan pergi sebagai orang suci. Sebuah ukiran batu yang mereka percayai untuk pengampunan dosa. Setelah berkeliling, mereka kembali ke biara. Kemudian Romero menunjukkan barang-barang milik Michael kepada Grace. Salah satu dari barang-barang itu adalah sebuah buku catatan. Setelah Romero pergi, Grace membuka buku catatan yang ditulis oleh Michael dengan huruf atau kode rahasia. Grace bisa membacanya karena dia dan Michael dahulu menggunakan huruf itu untuk berkomunikasi di antara mereka berdua. Buku catatan itu berisi tentang Grace. Menurut Michael, Grace bisa melihat banyak hal yang orang lain tidak bisa melakukan itu pada umumnya. Menurut Michael, Grace adalah anak yang istimewa. Seketika ingatan Grace kembali ke masa lalu. Waktu itu di tengah malam ada seorang pria datang ke rumahnya. Pria itu berbicara pada ibunya bahwa ayahnya Grace terjebak badai di tengah lautan. To the boat. It's broken up. Life rafts were empty. Tak lama kemudian, Grace menutup buku catatan itu. Via cermin, dia melihat sesosok suster berjalan keluar dari kamarnya. Padahal waktu itu pintu kamarnya dalam keadaan tertutup. Baju suster itu dipenuhi darah. Dia menuju ke sebuah ruangan di mana para suster sedang berkumpul bersama suster kepala. She has collapsed twice. I believe the visions have started. Di sana mereka sedang membicarakan Grace. Tak berselang lama, Romero datang bergabung. Mereka berdebat terkait Grace. Romero merasa bahwa dia yang bertanggung jawab terhadap Grace malam itu. Book. Un Dio! Un Dio e io! Di scene lain, Grace mendengar suara seorang perempuan berteriak. Grace segera keluar dari kamarnya untuk mencari sumber suara. Ternyata suara itu berada di sebuah bangunan kecil tak jauh dari biara. Bangunan itu berisi patung-patung yang diterangi cahaya lilin. Ketika masuk ke dalamnya, Grace terkejut. Dia melihat Mega sedang mengiris pergelangan tangannya sendiri dengan pisau. Namun ternyata itu hanyalah halusinasi karena Mega berada tepat di belakang Grace. Mega bercerita kalau ruangan tersebut dia jadikan sebagai tempat rahasia di saat dirinya memiliki pikiran buruk. Karena patung yang ada di sekelilingnya membantu membimbingnya jadi orang baik.
ujar Mega. Kemudian Grace meminta bantuan Mega untuk bisa memakai telepon di biara. Grace menghubungi John, seorang dokter yang berada di London. Grace memberitahu kabar dan kondisinya. Dia juga menceritakan tentang kematian Michael, adiknya. Grace berkonsultasi tentang keanehan yang terjadi pada dirinya. Dia bertanya apakah kesedihan yang dia alami saat ini dapat menimbulkan pingsan dan halusinasi. Grace kembali menceritakan bahwa dirinya sedang tidak dalam keadaan baik. Di tempat ini, dirinya merasa tidak waras. Saat John bertanya keberadaan Grace untuk membantunya, tiba-tiba muncul suster kepala yang menyuruhnya untuk segera pergi. Terpaksa telepon pun ditutup. Di keesokan hari, suster kepala sedang diinterogasi mengenai kematian Michael. Karena saat itu suster kepala yang membersihkan jenazah Michael yang seharusnya tidak boleh dilakukannya. Suster kepala juga yang membawa jenazah Michael dari pantai ke biara untuk dibersihkan. Hal tersebut bisa dibilang sebagai tindak kriminal. Apalagi itu merupakan hal yang aneh. Bagaimana bisa seorang wanita tua membawa jenazah seberat 82 kg sendirian? Di scene berbeda, Grace sedang berkeliling di area biara. Kemudian dia bertemu Pastor Romero. Grace menanyakan perihal jurnal milik adiknya. Sang pastor menganggap tulisannya adalah tulisan kuno. Namun, Grace menjelaskan kalau itu tulisan kode yang dimengerti hanya mereka berdua. Tulisan itu cara berkomunikasi di antara mereka sejak kecil untuk mengelabui sang ayah yang pada saat itu berwatak keras pada ibu serta adiknya. Membaca isi tulisan itu, Grace tidak mempercayai bahwa adiknya telah melakukan bunuh diri. Grace kembali membaca buku catatan Michael dan ingatannya kembali ke masa lalu. Waktu itu, sang ayah berhasil selamat dari hujan badai di tengah laut. Namun, sejak saat itu, ayahnya Grace berubah menjadi keras. Dia kerap menyiksa keluarganya. Michael dan Grace sering dikurung di dalam kandang. Maka dari itu, mereka menggunakan bahasa atau kode rahasia untuk saling berkomunikasi. Ibunya Grace dibunuh ketika akan melarikan diri. Sang ayah menusuknya berkali-kali dengan kayu salib di depan rumah. Setelah itu, ayahnya kembali masuk ke dalam rumah berteriak-teriak mencari Grace. Tapi entah apa yang terjadi, sang ayah tiba-tiba tersungkur seolah-olah ada yang memukulnya. Setelah kejadian itu, biara mencoba mengadopsi Grace dan Michael. Grace pergi ke gereja di mana dia melihat patung Santo Michael yang membawa pedang salib. Di gereja itu terlihat ada Romero yang mengatakan dia sedang menyiapkan ritual pensucian. Grace memberitahu Romero bahwa biara mencoba mengadopsi dirinya dan Michael ketika masih kecil, tapi Grace tidak mengingat sepenuhnya. Kemudian Romero mengatakan jika Michael datang ke biara untuk mencari relief, tapi relief itu hilang saat gereja runtuh akibat gempa bumi. Lalu ingatan Grace kembali ke masa lalu. Kala itu seorang pastor yang bernama Jacobs dan suster yang bernama Diane bermaksud membawa dirinya dan Michael ke biara. Tapi di tengah perjalanan, pastor itu mengeluarkan Michael dari mobil. Pastor dan suster itu hanya membawa Grace saja dan meninggalkan adiknya di tengah perjalanan. Namun setelah itu mobil mengalami kecelakaan. Mobil yang Grace tumpangi menabrak sebuah truk. Pada malam harinya, Grace pergi ke ruang bawah tanah yang ada di dalam gereja. Di ruang bawah tanah, dia menemukan sebuah kotak kayu besar. Grace bisa menerawang. Dia melihat Michael disiksa di tempat itu. Tubuh Michael ditimpa balok kayu, kemudian 4 orang suster memberikan beban di atasnya. Mereka menginterogasi Michael yang dituduh mencuri relief. Take him to the ruins. It's time he made his peace with. Tak lama kemudian, seorang suster menemui Grace di ruang bawah tanah. Dia mengeluarkan pisau bermaksud menyerang Grace. Namun, sosok tak kasat mata berhasil menahannya. Into your heart.
dan membuat pisau itu menusuk tubuh suster itu sendiri hingga tewas. Grace pun akhirnya diinterogasi oleh seorang polisi terkait kematian seorang suster. Polisi itu sudah mengetahui isi jurnal milik Michael adiknya. Kemudian polisi itu menanyakan kenapa orang-orang yang berada di sekitar Grace selalu mati. Ayah angkat dan ibu angkatnya, sang adik, dan seorang biarawati yang menjadi saksi kematian adiknya baru saja mati terbunuh. Kemudian Grace bertanya, jika betul Haris sudah membaca jurnal milik Michael adiknya, pasti mengetahui bahwa Michael datang ke biara untuk mengejar relief yang hilang. Relief itu sangat kuat dan penting. Mereka memanfaatkan Michael untuk menemukan relief itu. Namun Grace berpendapat Michael menolak keinginan mereka untuk mencarinya. Dan kini mereka memanfaatkan Grace untuk hal yang sama, ujar Grace. Polisi yang menanganinya tidak mempercayai begitu saja. Grace pun terpaksa harus menginap di dalam sel karena diduga sebagai tersangka atas kematian seorang suster. Di keesokan pagi, akhirnya Grace dibebaskan karena polisi tidak memiliki bukti yang cukup kuat atas kematian suster. Di keesokan pagi, suster kepala kembali diinterogasi. Kini, suster kepala itu menjelaskan kepada Haris tentang sosok Grace yang memiliki kekuatan supranatural yang sangat kuat. Dia harus dimurnikan, dikurung, dan dibersihkan jiwanya. Dia sangat berbahaya. Suster kepala juga menjelaskan bahwa relief itu bukanlah sebuah benda, melainkan diri Grace. Dan Grace sendiri pun mengetahui akan hal itu, ujar suster kepala. I know Grace is the relic. And so does she. Grace kembali ke biara di mana pastor dan para biarawati sedang mengadakan ritual. Grace menemui Mega yang sedang berdoa di taman. Tiba-tiba seorang suster yang hanya memiliki satu mata datang untuk menyerang Grace dengan pisau. Namun secara gaib ada sosok tak terlihat menahan serangan sang suster. Bahkan tangan suster itu sampai dipatahkan. Melihat hal itu, Mega ketakutan dan melarikan diri. Mega pergi ke tempat rahasia yang biasa dia kunjungi. Di tempat itu, Mega berdoa, kemudian dia mengiris pergelangan tangannya dengan pisau. Seolah dejavu, kejadian itu mengingatkan Grace yang beberapa hari sebelumnya sudah diperlihatkan kejadian ini. Grace mencoba menolong, tapi darah yang keluar dari tangan Mega terlalu banyak. Akibatnya, Mega pun tewas di tempat. All my powers and soul and body. Kembali ke gereja, dia bertemu dengan Romero dan para suster. Grace yang ketakutan memohon kepada Romero untuk keselamatan dirinya. Romero pun bersedia menolong Grace. Kemudian para suster mengangkat tubuhnya menuju ke depan altar. Sementara itu Romero terus berdoa dengan suara yang lantang, karena dia akan menyucikan Grace. Para suster membuka peti yang ada di altar dan ternyata peti itu adalah jalan menuju ke ruang bawah tanah. Grace masuk ke dalam ruang bawah tanah itu. Kemudian di dalam sana Grace diperlihatkan dengan kejadian masa lalu bahwa dirinya di abad pertengahan diculik oleh para kesatria bintang fajar. Setelah itu dia dikurung di bawah tanah gereja di tepi tebing. Grace sekarang benar-benar menyadarinya bahwa relief yang dicari selama ini dan relief yang ditakuti gereja selama ini adalah dirinya sendiri. Pintu ruang bawah tanah hampir tertutup. Tapi tiba-tiba pedang dari patung Santo Michael jatuh dan menghujam tubuh Romero. Grace keluar dari ruang bawah tanah. Grace mempertanyakan maksud tujuan Romero. Grace pikir Romero hanya akan menguburnya hidup-hidup, bukan untuk pengampunan dosa. Romero kembali memberi penjelasan. Setelah mendengar penjelasan sang pastor, Grace berlari menuju ke reruntuhan gereja di tepi tebing. Kemudian Haris, polisi yang menangani kasusnya, datang dan mencegah Grace berbuat hal yang tidak diinginkan. Haris memberi pengertian untuk tidak mudah mempercayai dengan apa yang sudah dia dengar. Namun, Grace tetap menjatuhkan dirinya ke bawah tebing. Ketika tubuh Grace melayang di udara, dia sadar dengan diperlihatkan serangkaian pembunuhan itu ternyata dilakukan oleh dirinya.
Penampakan suster di cermin adalah dirinya sendiri. Yang memukul ayahnya adalah dirinya sendiri. Begitu juga yang membuat mobil kecelakaan ketika dia akan dibawa ke biara adalah ulah Grace sendiri. Grace juga memata-matai percakapan Romero dengan suster kepala. Begitu juga yang membunuh suster dan mematahkan tangan suster adalah Grace sendiri. Dan terakhir, yang menjatuhkan salib pedang dari patung Santo Michael hingga menusuk tubuh Romero adalah Grace sendiri. Bahkan, Grace sempat menemui dan berbicara kepada Michael sebelum adiknya itu lompat dari reruntuhan gereja. Sampai keesokan harinya, Haris dan kepolisian tidak menemukan tubuh Grace. Suster kepala memberitahu Haris bahwa Grace tidak akan mati karena dia punya kekuatan yang besar yang bisa digunakan untuk kejahatan, ujar sang suster kepala. Dan ternyata Grace sudah kembali ke London. Dia sedang makan malam bersama John temannya. Malam itu John bercerita jika nenek yang menjadi pasien Grace di awal cerita sekarang sudah sembuh total. Menurut pengakuan nenek itu, setelah selesai konsultasi dan akan pulang, muncul bayangan Grace yang memakai baju suster dan datang untuk menyembuhkan matanya, ujar John. Beberapa hari kemudian, Grace sedang berjalan kaki. Tiba-tiba dihampiri suster kepala dan langsung menodongkan ujung senjata api ke arahnya. Namun seketika mobil menabrak tubuh suster kepala hingga dia terpental. Dan akhirnya film pun selesai. Thanks for watching, Bes. Bye.